Jangan ada dakwah-dakwah, jangan sampai, saya tidak pengen dengar kalau kader-kader dakwah HMI ini kemudian tidak berpikir bagaimana menjaga etika dan akhlak. Sebenar apapun Anda, tetapi bukan berarti Anda harus menutup kebenaran orang lain. Yang sering kita dengarkan hari ini adalah dakwah itu kok malah menghujat. Itu tidak baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, ini saya panggil adik apa anak ya? Adik saja ya, biar kelihatan saya kelihatan muda gitu. Saya agak speechless tadi itu. Mohon izin, ini namanya Rajiun apa Rajiin ini? Begitu ya? Agak kaget saya sebenarnya mas. Bahwa malam hari ini saya sangat berterima kasih diperkenankan untuk hadir di sebuah kesempatan yang sangat membahagiakan saya. Terima kasih Gus Hefni sudah memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak muda yang punya ghirah atau semangat yang sangat luar biasa di perjuangan Islam. Tepuk tangan dulu untuk HMI. Jarang saya ketemu dengan mahasiswa ya, sebab biasanya kalau saya menyampaikan kuliah umum itu rata-rata yang sudah pasca sarjana. Tetapi ini tantangan baru untuk saya. Kenapa? Saya seakan-akan merasa paling muda malam hari ini. Saya lahir tahun berapa itu? Tahun 1971, berarti umur saya masih 17 ya. Kawan-kawan dan sahabat muda sekalian, kita langsung bicara, enjoy saja ya. Karena bicara soal dakwah itu adalah hal mudah. Jangan pernah menganggap dakwah itu adalah hal sulit. Ketika adik-adik dan teman-teman sekalian punya niatan untuk berdakwah di jalan Allah, sebenarnya bukan Anda yang memilih. Bukan Anda yang memilih jalan itu, tapi Allah yang memilih Anda untuk masuk di jalan itu. Ketika semua perkara itu dikembalikan kepada Allah, berarti itu mudah. Tidak ada kata sulit. Saya memulai dunia dakwah untuk saya pribadi ya. Saya memulai dakwah itu ketika saya masih berumur 15 dan 16 tahun. Saya mulai sekitar berapa tahun sudah ya? 33 tahun. Mungkin usia perjalanan dakwah saya lebih tua sedikit dari Gus Hifni ini. Atau Gus Hifni umur 26 mungkin. Kalau dia lihat dari komisi sebenarnya 17 masih. Jadi sebenarnya begitu. Kenapa saya mengatakan bahwa dakwah itu adalah jalan mudah? Karena bukan kita yang memilih, tapi justru Allah yang memilih saya dan memilih saudara dan memilih teman-teman untuk berdakwah di jalan Allah. Ada orang yang mengatakan dakwah itu sulit, enggak. Untuk melakukan sebuah perkara itu, lakukanlah dengan cinta. Karena cara yang, kenapa saya katakan mudah? Karena sebenarnya hidup kita itu adalah medan dakwah. Hidup kita itu adalah medan dakwah. Orang-orang di sekitar kita itu adalah, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah objek dakwah itu sendiri. Objek dan subjek dari dakwah itu sendiri. Nah, akan tetapi yang patut dipahami secara utuh itu adalah bagaimana cara kita berdakwah agar dakwah kita mudah dipahami dan kemudian bisa diterima oleh siapapun. Jangan menganggap bahwa dakwah itu hanya untuk kepada orang-orang yang satu iman dengan kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW ketika Allah menyebutkan begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cara berdakwah itu ada
3 kategori yang sangat mudah dipahami. Allah mengajarkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia itu ke jalan Allah Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, keteladanan. Keteladanan itu menjadi penting. Hal yang pertama yang dilihat oleh masyarakat Arab Quraisy waktu itu bukan ajaran Muhammad SAW, tapi keteladanan Muhammadnya dulu. Keteladanan Muhammadnya dulu yang ditampilkan oleh Allah. Sebelum Nabi SAW itu diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, ada fase panjang untuk mendidik seorang laki-laki Arabi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib di tengah-tengah masyarakat Arab. Dan ketika dakwah Islam itu pertama disampaikan oleh Muhammad SAW, Rasul SAW, yang ada di pikiran masyarakat Arab Quraisy waktu itu begini: saya memang tidak percaya kepada ajaran Muhammad, tetapi saya mempercayai Muhammad. Kenapa? Bagi masyarakat Arab waktu itu, ketika menyampaikan dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW itu adalah hal asing bagi mereka. Ajaran Islam itu adalah hal asing bagi mereka. Tetapi melihat sosok Muhammad itu tidak asing. Jadi yang harus ditampilkan bagi para da'i, para du'at, para calon-calon da'i, itu yang harus ditampilkan dulunya adalah keteladanannya. Siapa diri kita? Itu yang menentukan dakwah kita diterima apa tidak. Bukan materi dakwah, tapi kita yang akan diterima dulu. Bukan dakwahnya dulu. Justru ini adalah hal pokok dan hal penting yang sering kita abaikan. Bagaimana mungkin orang melihat dakwah atau mendengarkan dakwah kita, sementara kita tidak mampu menampilkan bahwa kita ini pantas untuk dipercaya. Saya sambungkan kepada hal yang lebih spesifik. Seorang da'i, seorang du'at itu memiliki daya otorisasi yang sangat tinggi. Ketika Anda menyampaikan di hadapan 1000 orang, maka akan ada 500 orang yang mendengarkan Anda. Dan dari 500 orang itu akan ada 250 orang yang akan mempercayai Anda. Artinya sebenarnya para da'i itu adalah orang yang punya otoritas. Untuk menyampaikan apapun Anda akan didengarkan. Jadi yang harus ditampilkan pertama kali adalah sosok kita dulu. Sosok kita. Sosok yang saya maksud adalah, oh siapa sih ini? Maka yang pertama Allah menekankan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia, sampaikan dakwah Islam itu kepada mereka itu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana dan penuh keteladanan. Menyampaikan kebenaran itu harus dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Sampaikan kepada mereka yang nomor 2 itu dengan nasihat-nasihat yang baik. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika seandainya mereka mengajakmu berdiskusi, bahkan bermujadalah, berbantah-bantahan, hiya ahsan, itu mungkin pasti lebih baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi, karena sesungguhnya Allah Tuhanmu Maha tahu siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu tahu siapa di antara mereka mendapatkan petunjuk. Maka dalam hal ini yang perlu kita pelajari adalah bahwa hari ini dakwah kita tengah dihadapkan kepada dakwah modern. Kenapa saya katakan dakwah modern? Tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Ini adalah tantangan baru bagi para calon dai. Kalau dulu dakwah-dakwah yang sifatnya konvensional kan kita pasti tahu, oh ini tabligh akbar, medannya seperti ini. Sebenarnya kita sendiri, kita semuanya ini punya kewajiban yang sama. Menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah bukan tugas saya. Bukan tugas abang siapa namanya? Ferry. Bukan tugas Bang Ferry, bukan tugas Gus Hifni, tapi tugas kita bersama. Tapi kan saya nggak bisa, mimbarnya saja yang berbeda. Mimbar Anda berbeda dengan mimbar saya. Mungkin saya di mimbar khutbah, mungkin mimbar saya di mimbar pengajian,
Tapi mimbar saudara adalah diharakah, dipergerakan. Mimbar dakwah saudara hari ini adalah dipergerakan. Yang disebut dengan ghazwul fikri. Perang pemikiran. Dakwah kita dulu dakwah konvensional. Tetapi hari ini kita akan bertemu dengan dakwah-dakwah dengan metodologi baru yang disebut dengan dakwah media sosial. Contoh, saya sendiri ini lagi direkam. Dalam 2 bulan ini saya fanpage namanya Zain Mohsin Official, dan follower saya mungkin hari ini sudah mencapai berapa? 17.000 lebih atas izin Allah hanya dalam 2 bulan. Mungkin di Instagram sama YouTube belum terlalu dimaksimalkan karena kita masih bermain di ranah fanpage. Apa yang harus ditampilkan oleh para calon dai dan para dai? Saya pernah mewakili Kalimantan Barat itu 3 kali. Karena memang saya lahir di Kalimantan Barat, saya 3 kali pernah mengikuti kompetisi nasional sebagai dai pada waktu itu. Karena dulu kan belum ada televisi ya, yang ada dulu cuma TVRI gitu. Di tahun 90 sekian saya 3 kali mewakili. Apa yang mau saya sampaikan? Bagaimana cara menyampaikan dakwah itu biar enak? Cara menyampaikan dakwah yang paling enak yang harus dipahami sebelum kita menyampaikan materi ceramah. Kalau misalnya ini Anda berceramah, setidaknya ada 7 sampai 8. Yang pertama, materi. Itu yang pertama, materi. Materi apa yang mau disampaikan? Oh ini berkaitan, contoh kasus. Oh ini maulid. Oh materinya maulid. Oh ini Isra Mi'raj. Oh ini kegiatan ini. Materi itu harus dikuasai. Artinya yang paling penting pertama adalah materi. Jangan sampai kemudian kita diminta menyampaikan Ramadan malah bicara tentang Rajab. Ini kan nggak lucu jadinya ya. Jadi yang paling penting adalah materi. Yang kedua, penguasaan materi. Tentu berkaitan dengan ini, berkaitan tentang penguasaan materi. Yang materi utama, materi dasarnya ya pasti Al-Quran. Karena sumber utama kita rujukannya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Hadits, baru kemudian baik itu qiyas, ijma' ataupun makalah-makalah yang lain daripada ulama. Nah karena hari ini adalah medannya medan baru, nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian yang ketiga, pertama materi, kemudian yang kedua menguasai materi. Menguasai materi ini penting. Kalau Anda mau dakwah sekitar 30 menit, maka Anda harus memastikan bahwa 30 menit itu materi Anda aman. Karena tidak sedikit karena faktor gugup, baru pada menit kesekian hilang, maka kemudian yang terjadi apa? Banyak materi-materi dakwah itu yang ngaco sana kemari, menunjukkan orang ini tidak siap. Saya zaman di pesantren seorang mutabbir, saya keras ketika membicarakan tentang disiplin. Karena nanti kita keluar dari universitas, keluar dari pondok pesantren, keluar dari madrasah, kita akan bertemu dengan hal-hal baru. Jadi kita harus siap. Yang pertama materi, kemudian yang kedua penguasaan materi, kemudian yang ketiga bahasa. Bahasa itu patut untuk dipilih. Pilihlah bahasa yang paling komunikatif, yang bisa dipahami dan dimengerti oleh orang di sekitar kita. Kita merujuk pada bahasa Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Sampaikanlah dakwah itu kepada mereka sesuai dengan akal mereka yang mau menerimanya. Nah hari ini anak-anak muda dihadapkan kepada dunia baru, dunia modern. Dakwah dunia modern memilih bahasa itu penting. Memilih bahasa dalam tampilan ceramah-ceramah ataupun dalam apa yang kita paparkan dalam materi, memilih bahasa itu penting. Karena begini, dalam perjalanan dakwah saya sekarang sekian puluh tahun, kalau di mimbar umum itu kan kita tidak tahu siapa yang ada di hadapan saya. Mulai dari berbagai macam latar belakang, pemikiran, budaya, bahasa, bahkan sudut pandang mereka berbeda. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengambil jalan tengah. Kalau kita bicara di depan mahasiswa, di depan para sarjana itu lebih mudah.
Karena mereka adalah orang terdidik dan orang terpelajar. Memilih diksi atau pilihan kata itu penting. Diksi atau pilihan kata itu menjadi penting untuk menyampaikan pesan itu bisa diterima. Sebab orang yang di hadapan kita berbeda. Bahasa yang harus disampaikan kepada santri berbeda, disampaikan kepada mahasiswa berbeda, disampaikan ke khalayak umum berbeda. Berbeda lagi ketika bertemu dengan ibu-ibu, berbeda lagi bahasanya. Jadi memilih bahasa itu penting. Pilihlah bahasa yang komunikatif. Kemudian yang keempat berkaitan tentang ini, intonasi. Intonasi bahasa. Intonasi bahasa itu. Karena untuk menyampaikan sebuah pesan kita butuh intonasi yang pas. Ketika menceritakan sesuatu yang serius, ya serius. Tapi ketika kita biar ceramah-ceramahnya itu tidak terlalu monoton, tampilkanlah jokes atau lelucon tetapi yang sifatnya mendidik dan tidak sarkas, tidak body shaming, tidak menyakiti siapapun walaupun itu hanya jok-jok ataupun lelucon. Kenapa? Karena memang medan dakwah kita hari ini berbeda. Ada orang yang ceramah monoton, itu kan hanya gaya. Gaya orang menyampaikan kan berbeda-beda. Coba para dai-dai nasional kita, kan cara menyampaikannya berbeda. Artinya dia memilih kata yang ditampilkan, memilih kalimat-kalimat yang ditampilkan itu agar mudah dipahami. Intonasi juga penting agar pesan dakwahnya, pesan moral dakwahnya tersampaikan. Kelima, aksen, bukan action ya, aksen. Apa itu aksen? Kalau kita menyebutnya logat. Ya kita kalau bahasa Melayu ya tampilkan dengan logat Melayunya. Itu penting. Oh Jawa Timuran ya Jawa Timuran, oh Jawa Tengahan ya Jawa Tengahan. Karena Allah mengkaruniakan saya bahasa daerah itu 4 bahasa. Bahasa Jawa Timuran bahasa Madura, bahasa Jawa Tengahan ya bahasa Jawa Solo. Ketika saya ke Jawa Barat ya ceramah pakai bahasa Sunda. Ya ceramah ke Jakarta ya bahasa umum. Pulang ke Pontianak saya bahasa Melayu lagi. Menguasai bahasa itu walaupun tidak seutuhnya itu penting. Karena pesan-pesannya lebih mudah untuk dipahami. Jadi aksen. Aksen itu apa ya, logat ya. Kalau bahasa kita logat. Karena biasanya orang itu terlalu dominan dalam satu aksen. Sementara medan yang kita hadapi, orang-orang yang tengah mendengarkan dakwah kita kan berbeda-beda nih. Maka pilihlah aksen yang di tengah. Apa? Indonesia. Karena ini lebih menasional. Kemudian yang berapa tadi? 5 ya. Sekarang ke-6 ya. Yang ke-6 itu blocking. Blocking itu menempatkan diri. Menempatkan diri di atas mimbar itu penting. Untuk mengambil posisi itu penting. Blocking. Berarti sekarang yang berapa? 7. Yang ke-7 itu raut wajah, yang kita sebut dengan mimik. Karena pesannya juga akan tersampaikan. Menyampaikan sesuatu kelihatan dari mana? Dari raut wajah orang yang menyampaikan. Kalau memang dia itu dasarnya menghafal, pesannya tidak tersampaikan melalui ekspresi wajah. Tapi kalau Anda menyampaikan itu memang pure, lahir dari sini, secara otomatis ya ini, tampilannya ada di wajah Anda. Kadang-kadang orang ceramah datar gitu, naik nggak turun-turun gitu. Ada yang terlalu turun. Sementara suara nggak bisa ditiru. Suara nggak bisa ditiru. Ada orang, oh saya pengen niru suara, nggak bisa. Teknik bisa dipelajari, tapi suara itu karunia dari Allah. Ya suara saya nggak bisa ditiru orang. Ya saya pun nggak bisa niru suaranya orang. Karena suara itu adalah udah sunatullah yang sudah Allah tetapkan untuk saya dan nggak bisa saya tukar. Oh enaknya gimana suara pendai? Bagaimana suaranya ini nggak penting. Yang penting itu adalah isinya dan bagaimana cara menyampaikan. Walaupun tentu suara juga menunjang. Suara itu juga menunjang. Tetapi jangan berkecil hati. Oh suara saya kurang gede Pak Ustaz. Ya, kegedean banget ya susah juga nanti. Nah,
Kemudian yang keberapa sekarang? Kedelapan. Kedelapan itu adalah ketepatan waktu. Kenapa ketepatan waktu itu penting? Agar kemudian pesan-pesan yang kita sampaikan itu tidak terlalu meluas dan tidak terlalu melebar, hingga urgensinya tidak tersampaikan. Ada orang ceramah sampai 2 jam, wah, salah? Nggak salah. Tetapi bicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang dunia dakwah dan dunia penyampaian materi itu sudah melebihi. Karena kemampuan manusia berpikir itu hanya 60 menit. Coba kalau mendengarkan mata kuliah berapa menit? Mendengarkan mata kuliah berapa tahannya? Berapa menit? Berapa menit? 1 jam masih tahan? Ya? 1 jam? Setengah jam? Wah, parah sudah ini. 40 menit. Sebenarnya normalnya kemampuan kita berpikir itu menyerap informasi itu 1 jam, 60 menit. Kalau lebih dari 60 menit udah masalah. Karena kemampuan daya serap kita manusia berpikir itu dibatasi. Sangat dibatasi. Lebih dari 1 jam sudah mulai kita tidak konsen. Maka ketika Anda nanti menyampaikan materi-materi dakwah, itu penting diperhatikan beberapa hal itu. Nah, sekarang berkaitan tentang dakwah media sosial, berkaitan dengan dakwah hari ini, agar kemudian kita mampu memanage dakwah itu dengan baik, agar kita menjadi orang-orang profesional. Saya awalnya ya dakwah itu berjalan dengan biasa saja, saya biarkan berjalan sampai kemudian akhirnya teman-teman banyak yang membantu saya. Karena melihat pertama dalam 2 bulan terakhir, dalam setiap tahun itu mungkin jadwal saya 60% lebih banyak di luar rumah dibandingkan di rumah. Maka ini kan butuh manajemen. Manajemen apa? Pertama, manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu penting. Kenapa? Karena seorang dai 60% waktunya adalah bagaimana memikirkan umat. Mungkin 40%-nya hanya untuk keluarga dan lain sebagainya. 40% itu terbagi banyak. Tetapi yang pasti 60% itu lebih banyak dihabiskan untuk berdakwah. Itu tantangan, ya. Karena memang dakwah itu adalah medan bagi kita untuk berpikir bagaimana caranya kita berbicara kepada orang lain, dan kemudian orang lain mendengarkan, mempercayai, dan kemudian meyakini. Harus sabar, mesti sabar. Kenapa? Kesabaran pertama, ya tentu yang paling banyak kalau tidak mau disebut mengeluh, tentu yang merasakan kehilangan waktu atau quality time-nya adalah anak dan istri saya gitu. Anak dan istri saya. Istri ya? Iya, istri saya. Kalau istri lebih dari 1 ya. Tentu yang merasa keberatan kan istri. Tapi kan ketika sudah menyangkut ini, kita harus memberikan pemahaman yang utuh bahwa dakwah itu adalah jalan hidup yang sudah kita pilih, dan Allah memilihkan jalan dakwah untuk kita. Ini sahabat-sahabat atau akhwat ini, sebenarnya ketika Anda berjilbab itu dakwah. Ini dakwah yang sangat efektif. Kenapa? Lisanul hal ini bagi kami para dai. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Contoh-contoh dakwah yang aktual itu lebih berharga dibandingkan daripada kita menyampaikan. Lisanul hal, contoh nyata, lebih baik dibandingkan dengan ucapan. Tindakan itu ternyata lebih berharga dibandingkan dengan ucapan-ucapan kita. Berapa menit waktu saya? Dibatasi berapa menit? Oh, lanjut dulu ya. Nanti ada tanya jawabnya, saya tanya jawab baik. Kemudian karena ini menyangkut kehidupan kita sebagai seorang dai, tentu kita butuh memanajemen waktu. Jangan sampai kemudian mohon izin karena saya ini seorang dai, terserah saya dong, nggak bisa. Karena kita adalah pelayan umat. Maka hari ini dan dari awal saya sudah mewakafkan waktu saya untuk umat. Saya wakafkan hidup saya untuk umat. Saya wakafkan pikiran-pikiran saya untuk umat. Ada orang yang bertanya dengan saya, Pak Kiai,
Karena Anda ini kan udah berdakwah puluhan tahun dan Anda berdakwah secara profesional. Saya berdakwah profesional. Ada yang bertanya sering, saya sering ada pertanyaan yang kadang-kadang sebenarnya sudah masuk kepada ranah yang etis. Ranah etis di mana? Mereka tanya, Pak Kiai bisyarahnya berapa? Amplopnya berapa? Apa yang harus kita jawab? Coba, kalau Anda, ya sampai Mas Rojion, Mas Rojiin, kalau seandainya hari ini ada orang yang bertanya tentang berapa yang pantas untuk Anda, apa jawaban Anda? Sebelum sampean nanya sama saya tanya dulu. Kenapa? Sudah diatur dalam amplop ya. Tetapi Anda seorang profesional. Dan Anda harus menjawab seperti apa? Jangan seikhlasnya. Karena saya yakin ketika itu dilontarkan dan Anda pulang, Anda pasti nggak ikhlas. Dan di sini kita butuh untuk dipikirkan. Kalau pada mulanya mungkin para dai-dai yang masih mau mengawali dakwahnya, ya terserah, yang penting saya bisa tampil. Iya, mungkin pada saat itu Anda berpikir seperti itu. Anda bicara soal branding. Oh, yang penting saya dikenal orang dulu, yang penting orang tahu siapa saya. Tapi di satu titik Anda akan meninggalkan itu. Coba sampean tanya. Kalau bicara soal tarif, saya tidak menyebut tarif terlalu kotor ya. Berapa sih kalau saya panggil itu? Ismukum karim, namanya siapa? Syekhul Mubarak. Oh, saya Syekhul. Nah, saya agak curiga sudah Syekh. Syekhul Mubarak, berarti lahirnya Ramadan ya. Tapi bukan tarawih kan? Makanya namanya bukan tarawih. Jadi Syekhul Mubarak, jadi ini penting. Oh, kalau seandainya saya punya manajer seperti ini, anggaplah kalimat manajer. Kira-kira untuk saya berapa pantasnya? Jujur saja, berapa? Tinggi lah. Ya jangan pakai tinggi dong, jelas biar teman-teman tahu berapa malam ini untuk saya gitu. Jadi ini adalah satu yang sulit. Karena saya sering menemukan ini. Saya kalau dakwah di seperti Jakarta, kemudian karena insya Allah nanti habis Ramadan ini banyaknya seperti di Batam, Riau, kemudian di Sumatera Utara dan kemudian di Jawa Barat. Ini kan sulit. Di satu sisi saya menyampaikan ayat-ayat Allah. Apakah saya tidak kena penalti? Karena Allah sudah mengatakan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Tapi jangan dimaknai literal. Jangan dimaknai secara literal. Karena kalau bicara jangan kau berjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah, nanti bagaimana yang jual kaligrafi? Jadi ketika orang bertanya itu kepada saya, itu adalah jawaban yang sulit. Tapi tentu teman-teman pasti tahu berapa sebenarnya yang pas untuk kita. Kenapa? Kita seorang profesional. Terlepas saya sebagai seorang dai, jangan dibandingkan dengan Nabi. Oh, Nabi dulu nggak berdakwah nggak pakai amplop, Pak Ustaz. Iya. Dan sampai hari ini alhamdulillah 33 tahun saya dakwah nggak pernah terima amplop. Nggak mau saya. Kalau isinya ya nggak masalah. Baru mikir ya. 33 tahun. Tapi saya tidak kemudian mengukur, oh saya 33 tahun lah, saya udah profesional. Sejak kapan saya masuk dunia profesional? Saya masuk dunia profesional itu setelah masuk ketika saya memimpin sebagai di salah satu radio di Bandung. Dan saya terakhir itu di Bandung tahun 2004 apa 2005 saya lupa. Saya memimpin salah satu radio dan itu radio yang joint venture dengan perusahaan asing. Perusahaannya itu ada di Qatar dan Dubai. Nah dari situ saya masuk ke dunia profesional. Tapi sekali lagi paling sulit untuk menentukan berapa. Kalau Mas Rajiin ditanya berapa Mas Rajiin, saya tidak terbiasa Pak. Tapi kalau teman-teman biasanya 15 juta sih Pak gitu. Dan ini kan sulit. Nah kemudian
profesionalitas dakwah itu butuh. Maka butuh ketika Anda nanti menjadi seorang dai, Anda tidak bisa berjalan sendirian. Anda tidak bisa berjalan sendirian, tetapi Anda harus paling tidak ada teman-teman atau orang-orang yang mengerti tentang dakwah yang berjalan bersama Anda. Oh, Ustaz Rajiin tanggal sekian Anda dijadwalkan di on. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Menunjukkan bahwa dakwah itu tidak hanya bicara bagaimana kita menyampaikan kebaikan di hadapan orang lain, tetapi juga menyangkut hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan Anda. Jangan pernah berpikir, oh dakwah itu menjadi, mohon maaf, jadi semacam bagaimana saya memperoleh rezeki, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Sekali lagi saya katakan itu urusan Allah. Tapi ketika salah satu qari saya tampilkan di Pontianak, saya undang beliau, saya sebutkan, tidak perlu sebutkan orang, beliau punya nilai kurang lebih 25 juta rupiah plus yang lainnya. Menunjukkan kalau sesuatu itu dikelola dengan baik, maka juga akan menghasilkan yang baik. Berawal dari situ, maka insya Allah Anda pun juga akan lebih bertindak secara profesional. Kalau saya pribadi jangan ditanya itu, karena saya nggak tahu. Yang tahu itu manajer saya. Saya nggak tahu itu, dan memang saya nggak pernah menetapkan sesuatu. Oh sekian, kalau luar kota sekian, dalam kota sekian, enggak. Karena sudah saya katakan 50% hidup saya wakafkan di jalan Allah, termasuk monetis yang sudah didapat dari berbagai macam, baik itu yang di Instagram, yang bukan di Instagram ya, tapi di Facebook, kemudian YouTube. Saya sudah sampaikan ke tim, 50%-nya itu disumbangkan di jalan Allah, untuk memastikan bahwa dakwah itu memang harus hidup. Dakwah itu harus hidup. Pilihannya dua. Menjadi dai itu pilihannya dua. Mau menghidupkan dakwah atau hidup di dakwah. Anda pilih yang mana? Mau menghidupkan dakwah atau hidup di dakwah? Hidup di dakwah apa menghidupkan dakwah? Menghidupkan dakwah. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalau hidup di dakwah, money oriented. Kalau hidup di dakwah, orientasinya ini. Sudah berapa banyak iklan yang saya tolak? Kenapa? Saya khawatir terjebak. Ketika iklan sudah masuk untuk saya, nanti kemauan iklan A, B, C dan seterusnya. Mohon maaf, saya berdakwah di jalan Allah. Saya tidak bicara itu. Maka cara saya adalah menghidupkan dakwah dengan cara bagaimana dakwah ini bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua lapisan masyarakat dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran. Nah, tapi yang paling terakhir sebelum nanti masuk pada sesi yang berikutnya, yang paling terakhir adalah bagaimana kita ini menjaga etika dakwah. Karena hari ini sering kita temukan di media-media itu ada dakwah yang sifatnya bukan saja mengajak, tapi sudah sampai kepada menghujat. Jangan ada dakwah-dakwah, jangan sampai, saya tidak pengen dengar kalau kader-kader dakwah HMI ini kemudian tidak berpikir bagaimana menjaga etika dan akhlak. Sebenar apapun Anda, tetapi bukan berarti Anda harus menutup kebenaran orang lain. Yang sering kita dengarkan hari ini adalah dakwah itu kok malah menghujat. Itu tidak baik. Nabi SAW selalu mengajak orang-orang yang bahkan memusuhi beliau sekalipun dengan cara yang santun. Tegas penting, kasar jangan. Tegas penting, kasar jangan. Kalau tidak sedikit sekarang kita dengarkan dakwah-dakwah itu bukan sifatnya mengajak, tapi malah menghujat orang, dan itu tidak baik. Ya, karena saya yakin bahwa kader-kader HMI, kader-kader dakwah HMI malam hari ini yang hadir di pertemuan ini, insya Allah saya yakin-yakinnya Anda adalah cikal bakal para dai dan da'iyah yang siap menghidupkan dakwah agama Allah ini. Amin. Masya Allah. Dan saya melihat wajah-wajah cerahnya ini. Kalau nanti misalnya selesai dari acara ini, silahkan kalau memang ada hal yang kita diskusikan. Saya ini paling senang ngopi. Saya mungkin waktu saya kalau tidak ada kegiatan,
40% saya habiskan waktu untuk ngopi. Makanya kulit saya kayak kopi lama-lama ini. Enggak, karena bagi saya itu ada keasikan sendiri. Justru sekarang ini yang banyak ditiru oleh kawan-kawan itu. Saya kan ada channel itu. Di channel itu setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 3 itu ada namanya majelis kopi rutin. Saya pindah dari kafe ke kafe. Mengajak orang lain itu melalui media, dan itu paling gampang. Setidaknya kalau saya sekali ini, yang sekali nonton bisa 2.000 sampai 3.000 orang. Dan itu paling efektif. Tinggal bagaimana Anda semuanya memanfaatkan ruang itu. Bahkan sekarang yang paling digandrungi itu adalah dakwah-dakwah pendek yang hanya ukuran 2-3 menit. Dakwah Instagram berapa menit? Paling 1 menit. Di YouTube paling 3 menit. Karena kita buat konten yang 10 menit pun yang ditonton cuma 3 menit. Itu paling mudah. Kemudian quotes, kata-kata bijak, itu paling banyak dicari orang. Kalau seandainya dari dulu saya mau mempatenkan quotes saya itu, mungkin saya sudah menghasilkan sekian. Tapi bagi saya nggak masalah. Saya bikin quotes, kemudian dikirim ke orang, dan malah orang lain yang menikmati hasilnya. Tapi bagi saya nggak masalah. Karena orientasi saya bukan ke sana, tapi menyampaikan. Nah sebenarnya Quran, hadits, dan makalah-makalah ulama dalam hal kebaikan itu kuat paling mudah untuk kita ini. Cuma tinggal bagaimana memilih bahasa, memilih kata yang bisa diserap oleh anak-anak muda hari ini. Anak muda hari ini kan sangat kreatif, menggunakan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat atau diksi atau pilihan-pilihan kata yang bisa menginspirasi semua orang. Jadi sebenarnya teman-teman, adik-adik muda semuanya malam hari ini yang tergabung di HIM ini adalah corong-corong dakwah di dunia modern. Kalau gaya saya yang nggak bisa saya tinggalin, gaya sarungannya. Kenapa pakai sarungan terus? Enak, dingin, adem. Nggak susah lagi kan? Jangan ngetawain gue om. Saya pergi ke luar negeri kemanapun. Saya terakhir tahun 2000 berapa ya kemarin, saya diundang ke salah satu kedutaan di luar sana. Saya enjoy pakai sarung. Saya enjoy pakai sarung, jadi temen nanya di kedutaan, bang, nggak beribet bang? Justru enak, tinggal angkat bro, gitu. Ini menunjukkan identitas itu penting ya. Oh, identitasnya HMI dengan warna kebangsaannya hijau, putih, hitam. Ini kan warna kebanggaan, warna kebangsaannya lagi. Ini kan identitas itu penting. Kenapa kemana-mana saya itu senang pakai ini, pakai jas? Karena itu simple. Karena bagi saya simple. Oh, kadang-kadang kan ada juga yang dengan latar belakang budaya yang berbeda, ada yang senang begini-begini. Itu kan hanya tampilan, mas. Itu kan hanya casing, mas. Loh, cara-cara sampean itu misalnya mau dakwah dengan gaya-gaya sampean yang seperti ini nggak masalah. Justru hari ini yang paling mudah dinikmati oleh anak-anak muda ya seperti ini, ya kan? Nah, anak-anak muda seperti sampean ini punya ruang yang sangat besar, punya kesempatan yang sangat banyak. Caranya adalah bagaimana dakwah itu bisa diterima. Maka yang harus yang paling terakhir, pahami siapa yang sedang Anda ajak bicara. Siapa yang tengah Anda ajak bicara, itu yang harus Anda pahami. Maka ketika Anda memahami orang yang sedang diajak bicara, maka disitulah kemudian Anda masuk dengan pikiran-pikiran dakwah Anda. Simpel. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang hadir malam ini dari beda-beda ini ya, beda-beda perguruan tinggi ya. Bila ada yang Untan, ada YN, ada IKIP, apa lagi? Oh, Darul Ulum ya. Stidar, apa lagi? Oh, sampean ya. Oke. Nah, jadi terima kasih. Silakan. Nah, ini penting bagi kita semua. Jadi karena masih ada sesi kedua, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap semangat, kita tetap optimis bahwa dakwah is my way. Itu yang selalu saya terapkan dari kecil. Dakwah is my way. Dakwah itu adalah jalan hidup. Saya yakin dan percaya melalui dakwah, selain kita bicara soal orientasi akhirat kita, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang lain,
bertemu dengan orang-orang yang berbeda pemikiran dan karakter, maka disitulah tantangan kita ke depan. Tantangan dakwah ke depan semakin luar biasa, maka dibutuhkan manajerial yang baik, bagaimana dakwah bisa diterima dan kemudian dakwah itu bisa menyebar kemana-mana. Saya yakin dan percaya Anda akan menjadi para da'i, para duat yang tidak hanya saja berada di Kalimantan Barat, tapi insya Allah ke depan Anda dibutuhkan oleh seluruh dunia. Karena kita bukan hanya warga Kalimantan Barat, dunia hari ini ada di depan kita, dan kita adalah warga dunia. Karena yang biasa nonton channel saya itu hampir di beberapa kawasan Timur Tengah, Asia. Artinya apa? Saya tidak perlu jauh-jauh datang ke Mesir, saya tidak perlu datang ke Sudan, saya tidak perlu kembali lagi ke Turki, tapi cukup melalui media. Dan ini sebagai ini saja dulu. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pengantar kita yang mungkin dari Zain Muhsin LC. Kami ucapkan terima kasih. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman mahasiswa Anda yang ingin bertanya, mungkin dipersilahkan. Silahkan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam hormat dan salam takdim kami kepada umat DI, yakni Kiai Haji Zain Muhsin LC Salam Kiai. Jadi di sini saya ingin bertanya, berbicara tentang dakwah. Pada saat ini banyak sekali dakwah-dakwah yang bersifat penuh dengan kekerasan atau bisa disebut juga otoriter. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk menyikapi dakwah yang otoriter atau dakwah yang penuh dengan kekerasan? Begitu Kiai. Saya ucapkan terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, lanjut pertanyaan kedua. Silahkan kepada Anda itu yang ingin bertanya lagi. Kami tampung dulu pertanyaannya. Silahkan itu. Cewek dulu. Cewek dulu. Silahkan Yunda. Saya. Perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, Kiai, nama saya Wiwin, mahasiswa program studi pendidikan teknologi informasi dan komputer semester 6 kampus TIKIP Cabang Pontianak. Berbicara soal manajemen dakwah, artinya di sini kita harus pandai berbagi atau membagi waktu kita dalam berdakwah. Jadi sebagai kreator dakwah, saya ingin menanyakan kepada Kiai, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mensukseskan dakwah itu seperti apa? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya. Boleh nanti lagi duanya, kan bisa gantian ya. Oke, mungkin hanya dua dulu ya. Nanti kalau misalnya ada waktu, Iya, nanti masih kok. Buka pertanyaan kembali. Yang penting jangan sampai subuh ya. Oke, untuk pertanyaannya yaitu dari Kanda Zainal. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita menyikapi dakwah yang sifatnya otoriter atau penuh kekerasan gitu. Untuk yang kedua yaitu dari Yunda Wiwi, itu bertanya bagaimana langkah-langkah untuk mensukseskan dakwah. Silahkan kami berikan kepada pemateri. Terima kasih dan pertanyaan yang super semuanya. Ini menunjukkan atensi saudara luar biasa. Dakwah itu kan sifatnya mengajak. Dan kita tidak bisa memaksa siapapun untuk beriman atau tidak beriman kepada Allah, tidak bisa dipaksa. Begini, Allah sudah mengingatkan wahfid janahaka lil mu'minin. Maka rendahkanlah sayapmu
ya Muhammad lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Menunjukkan bahwa sebenarnya Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan hati yang lembut, dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Menyampaikan kebenaran harus dengan cara yang benar. Kita bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain tapi tidak bisa memaksa orang. Nah, berkaitan tentang dakwah hari ini menunjukkan betapa dangkalnya seseorang itu menyampaikan dengan hanya satu referensi saja. Contoh yang sering kita temukan, kenapa hari ini kita selalu bersitegang persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah. Hanya masalah kunut, masalah tahlil, kemudian masalah ini dan itu saja yang kita ulik. Orang di luar sana sudah kemana? Dakwah di dunia modern tidak lagi mempersoalkan itu, tetapi sudah masuk kepada jantung persoalan masyarakat modern. Masyarakat modern hari ini sebenarnya paling mudah, tidak perlu datang ke pengajian. Cuma klik satu tombol, semuanya tinggal pilih. Tetapi justru semakin banyak pilihan, semakin membingungkan. Semakin membingungkan. Dengan berbagai macam disiplin keilmuan, dengan berbagai macam referensi, justru kita para penikmat dakwah itu sendiri akan menemukan kebingungan. Kata A begini, kata Ustadz C begini. Ada 100 ustadz yang bisa kita tampilkan di situ, akan ada 100 persoalan yang ada di kepala kita. Nah, maka untuk menampilkan dakwah yang tidak saling menghujat itu butuh apa? Hati. Perbedaan itu pasti ada. Tetapi kita juga harus menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Selagi itu tidak mengarah kepada perpecahan, maka sebaiknya kita ini bersikap tawassut. Moderat. Moderasi pemikiran dakwah itu penting. Kata guru saya, kalau ada 100 dai menampilkan kata guru saya, ini persoalan serius. Karena masing-masing akan mempertahankan dirinya. Sementara umat tidak butuh itu. Umat, apalagi memang umat yang memang tidak punya dasar keilmuan dari sejak awal, ini akan semakin rumit memikirkan. Mana yang harus saya pilih? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang di email saya, baik itu melalui WA, email, kemudian dari berbagai macam chat-chat yang sudah masuk. 80% itu malah menjadi persoalan. Kenapa persoalan? Semakin banyak referensi yang mereka dengar, semakin banyak referensi yang mereka baca, mereka bingung. Mana yang harus saya ikuti? Sementara yang ini referensinya benar, yang itu referensinya juga bagus, yang di sana juga begini dan begitu. Maka kita harus berada di posisi tawassut. Berada di tengah dengan tidak harus membenturkan berbagai macam pemikiran dan pemahaman. Mana yang kita pilih, itu yang kita ikuti. Karena dakwah hari ini sudah begitu luar biasanya, sampai pada tataran bukan hanya perbedaan, tapi malah saling membesarkan perbedaan dan sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan, kebencian. Kenapa dakwah harus menjadi kebencian? Bukankah dakwah itu mengajak orang lain? Maka ambil jalan tengah, jalan moderat. Contoh, kenapa di Indonesia yang 80% lebih ini penduduknya muslim, dari 270 penduduk, 220 jutanya adalah muslim. Berarti Anda akan berhadapan dengan 220 juta manusia. Itu di Indonesia. Jangan banyak-banyak, di Pontianak. Anda akan berhadapan dengan penduduk Pontianak yang 700.000, anggaplah penduduk muslim 60%. Berarti berapa 60%-nya, Bang? Itu masih 400.000 yang harus kita hadapi. Enggak usah bicara jauh-jauh. Pontianak Utara saja, Siantan ini. Siantan ini penduduknya sekitar 130.000. 130.000 Siantan ini. Dan mayoritas muslim. Berarti Anda akan berhadapan dengan 80.000 manusia muslim.
dengan berbagai pemikiran yang berbeda-beda. Nah, disitulah tantangan Anda sebagai dai agar menampilkan dakwah yang ramah. Saya sudah tampilkan di YouTube. Dakwah Islam itu ramah, bukan marah. Dakwah Islam itu ramah, bukan marah. Oh, tapi ini kebenaran, tapi Nabi tidak marah. Kalau ini malah yang terjadi adalah bagaimana orang lain itu marah, kemudian kita balas dengan kemarahan. Maka cara yang terbaik Anda harus berada di tengah, mampu menjembatani pemikiran yang berbeda. Mengambil jalan tawassut, jalan moderat, itu penting. Oh, ini sikapnya mendua? Enggak. Bahwa tegas itu penting, tetapi kekerasan jangan diikuti. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad SAW itu bersikap tegas. Sahabat dan Rasulullah dan sahabat itu tegas. Ruhama'u bainahum, tapi penuh kasih sayang di antara sesama muslim. Sebagai medan dakwah kita kan muslim. Kenapa kita bermusuhan? Punya alasan tidak? Punya alasan untuk bermusuhan tidak? Kita punya alasan nggak untuk bermusuhan dengan sama muslim? Tidak punya alasan. Maka bahkan ini teman-teman tahu kok, 20% yang menonton channel saya non muslim. Mereka selalu mengatakan dakwahnya Kiai menyejukkan kami. Bukan dakwah saya, tapi itu dakwah Islam. Dakwah Islam itu harus mampu memberikan solusi. Islam itu agama solutif. Nah, jadi referensi itu penting. Referensi keagamaan yang teduh dan meneduhkan itu penting. Ya kalau Anda referensinya mengambil referensi orang-orang yang berpikiran keras, ya sampai kapanpun Anda tidak menemukan kedamaian di antara sama umat. Yang terjadi malah permusuhan. Jangan memperbesar itu. Tapi Anda harus mampu meredam, berada di tengah. Bisa difahami? Ya. Maka paling terakhir dari jawaban saya untuk Anda, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah mengingatkan, illam tastati qaulal haqqi fala tusaffaq lil batil. Kalau Anda tidak bisa mengucapkan yang benar, paling tidak jangan pernah bertepuk tangan untuk kebatilan. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua, manajemen dakwahnya ya. Manajemen waktu ya. Langkah-langkah untuk mensukseskan dakwah. Langkah-langkah untuk mensukseskan dakwah. Yang paling penting pertama adalah kita sebagai dai. Sebagai dai, saya sampaikan dari awal, seorang dai harus mewakafkan hidupnya di jalan Allah. Seorang dai itu harus siap mental. Dai itu pasti akan jadi objek bulian. Iya atau tidak? Maka kalau kata orang Pontianak, jadi dai itu jangan pendek tongking. Apa pendek tongking ya? Jangan sumbu pendek, bentar-bentar meletup. Tak boleh. Yang namanya dai itu harus siap menghadapi itu. Maka ketika itu sudah bisa dieliminir, kita tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang terpancing oleh apapun. Maka sekarang memanagenya lebih mudah. Kalau anda yang masih muda-muda, ini kan belum ada yang berkeluarga kan? Belum ya? Oh iya, karena masih mahasiswa semua ya. Jadi begini, manajemen ini maka nanti butuh dalam 1 bulan misalnya, kita harus punya kalender. Ya, bicara soal waktu ya, kita harus punya kalender. Dalam 1 bulan, berapa jam atau berapa tempat, berapa titik yang harus saya inikan. Nah nanti komunikasi itu kan penting. Agar kemudian kita dengan kawan-kawan, seperti saya bawa tim ke sana kemari itu untuk memastikan bahwa waktu saya itu betul gitu. Oh pada tanggal sekian, ini tanggal berapa ya? Saya lupa nih. Tanggal 2 April 2021. Pada jam 8 saya sudah punya kesepakatan untuk hadir di HMI. Nah itu teman-teman kan sudah menulisnya dengan baik.
Kita sudah bikin appointment, kita sudah bikin perjanjian. Jangan begitu mudah kemudian membatalkan. Ada beberapa kasus dengan berbagai macam alasan, bahkan ada beberapa dai nasional dengan tanpa alasan tertentu yang bisa diterima, kemudian menggagalkan perjanjian. Ini bukan masalah DP loh mas. Karena dai bukan ustadz, dai itu bukan artis yang pakai DP. Saya sering marah. Ditanya, DP-nya berapa? Oh, wow, apa kamu pikir saya sandal jepit? Yang bisa di DP? Oke, kita bicara, dalam 1 bulan berapa minggu? Dalam 1 bulan 4 minggu. Berapa kali saya dalam 1 minggu ini ada rutin atau tidak? Maka dipilih, ada skala prioritas dan tidak. Oh, tapi kan dakwahnya semua prioritas. Iya, saya tahu itu. Tetapi mungkin, ini skalanya lebih kecil, ini skalanya lebih besar, jadi kemudian itu tinggal dipilih. Seperti kemarin, sering kita temukan, hari ini saya berangkat ke Ketapang, sehari ini berangkat ke Ketapang misalnya, kemarin saya 3 hari di Ketapang, kemudian saya tanya dengan tim, setelah saya dari Ketapang, saya masih ada jadwal? Iya bah, tapi jadwalnya di Pontianak saja. Acaranya apa? Acaranya tidak terlalu ini bah, karena acaranya ini santai-santai saja. Acaranya hanya berkisar antara 30 sampai 40 menit. Kita perhitungkan dulu perjalanannya. Jangan sampai saya nyampe ke tempat tujuan itu kecapean luar biasa, kemudian materi yang ada di kepala saya hilang. Blank. Oh ya, bah, penerbangan dari Ketapang pada jam sekian, diperkirakan kalau tidak delay sampai di Pontianak jam sekian. Oke. Saya janji dengan panitia yang di sana jam berapa? Oh, nyampe Pontianak jam 4, bah. Acara jam berapa? Jam 8 malam. Perjalanan dari Pontianak ke si tempat acara berapa? 2 jam. Berarti tidak bisa. Karena kita bicara soal human errornya. Jangan sampai maksakan karena ini mumpung saya diundang orang, jangan. Perhitungkan secara akurat, secara matang, jarak tempuhnya berapa, pulangnya saya ini berapa waktu yang saya butuhkan, jangan sampai nanti kemudian gagal. Kalau sampai satu acara gagal, otomatis yang di belakangnya akan gagal. Maka kemudian merencanakan sesuatu, jam dakwah itu direncanakan dengan sematang mungkin agar kemudian antara jadwal A dan sampai ke Z itu tidak bermasalah. Karena ini nanti juga bicara soal kredibilitas Anda sebagai seorang dai. Loh kok bisa dai-nya nggak datang? Sering kita temukan itu. Sering kita temukan itu. Kenapa? Karena kita sendiri menyepelekan waktu. Saya kemarin udah pulang dari Ketapang, perkiraan jam berapa? Perkiraan saya sampai ke Pontianak itu sekitar jam 8 malam, ternyata meleset 3 jam, saya sampai jam 12 malam. Sementara besok pagi saya harus tampil. Besok pagi saya harus ceramah sekitar jam 8, jam 9. Berarti saya hanya punya waktu istirahat berapa jam. Dan kemungkinan saya tidak bisa tidur. Nah, nanti sore, saya tanya, jam berapa nanti sore? Malam nanti jam sekian. Karena besok paginya lagi saya harus berangkat ke Padang Tikar waktu itu. Sementara jadwal di Padang Tikar ada 3 jadwal yang harus saya penuhi. Nah ini kan harus betul teliti. Yang paling penting bagi para dai itu adalah akuratnya waktu. Jangan sampai kemudian satunya kelewat, nanti yang lain pasti akan kelewat. Dan hal itu sering kita temukan menunjukkan dia tidak hati-hati. Kalau soal waktu dengan keluarga itu nanti. Pasti yang punya istri, yang punya suami akan paham dengan itu. Tetapi yang paling penting bagaimana jadwal kita ini bisa di-manage dengan baik. Kalaupun memang tidak bisa sendirian, karena suatu hari kalau memang Anda itu ditakdirkan oleh Allah menjadi dai yang dikenal oleh banyak orang, otomatis jadwal Anda itu harus di-manage. Beda lagi. Mohon maaf kalau jadwalnya misalnya jadwal 1 bulan cuma 1, kan nggak terlalu rumit. Tapi bagaimana kalau dalam 1 bulan? Saya mulai kemarin dari 14 Februari sampai nanti tanggal 11 April, setiap hari saya harus ceramah. Setiap hari saya harus bertemu dengan jamaah. Maka saya hanya punya waktu luang 1 hari, itu pun tidak full. Manage waktu itu penting. Memanage waktu itu penting.
Nah, kemudian di samping itu selain memanajemen waktu, bagaimana agar materi-materi dakwah Anda itu tidak tumpang tindih. Nih, Pontianak titik A, titik B, titik C. Walaupun acaranya Maulid misalnya, ataupun acaranya Isra Mi'raj, jangan sampai jamaah yang di sini. Kan ada kemungkinan jamaah yang di sini juga hadir nih. Wah, perasaan tadi malam ustadzah yang ini, ustadzah Wiwin ya. Iya, bagus sih. Tapi kok sama dengan yang kemarin materinya ya. Nah, ini penting terobosan-terobosan di dakwah itu urusannya sampean gitu. Memperkaya diri dengan referensi itu penting. Karena kalau sampai satu titik, misal satu kota Pontianak, Ustadzah Wiwin misalnya, ini 1 bulan di Pontianak ini jadwalnya sampai 10 atau 20. Ini kan butuh ini. Kalau 1 kali tampil itu 1 jam, otomatis 1 bulan waktu tampil Anda ceramah 20 jam. Maka menjaga kesehatan itu penting bagi para dai. Maka biasa teman-teman di tim itu ngingetin, "Bah, malam ini sepertinya acara jam 10 baru selesai. Oke, hati-hati dengan makanan." Kenapa? Umur Abah kan tidak muda. Jangan sampai malam ini makanan kita nggak dijaga, besok kita nggak bisa ceramah. Memanajemen waktu, yang paling penting adalah waktunya Mbak Wiwin ya, paling penting itu waktunya. Jadi itu yang paling utama. Nah, sementara yang lain itu bisa dikondisikan. Tapi kalau waktu nggak bisa difahami? Ya. Saya persilakan untuk yang lain dulu, boleh? Nah, berapa menit lagi? Silakan dulu. Terima kasih kepada pemateri telah menjawab dari 2 soal dari teman-teman mahasiswa. Mungkin masih ada waktu, sedikit waktu, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya. Tadi di sana tadi siapa tuh? Silakan perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kiai, nama saya Ridwan, asal cabang Sambas dari Institut Agama Islam Safiuddin Sultan Muhammad Safiuddin Prodi Hukum Tata Negara. Jadi yang ingin saya tanyakan Kiai, bagaimana cara meningkatkan gairah atau semangat berdakwah ini? Oke fans, ketika kita bersama-sama dalam satu lembaga untuk berdakwah, bagaimana ketika kita pulang dari latihan kader dakwah nasional ini, kita kan punya tanggung jawab memikul beban, memikul kewajiban untuk berdakwah di tempat masing-masing gitu. Bagaimana caranya untuk kita lebih semangat dalam berdakwah ini dalam keadaan kita sendiri tadi. Sekian Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenalkan, nama saya Syahrul Mubarok. Saya dari Sekolah Tinggi Tarbiyah Hulu semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillah saya juga sempat kali berpendidik dengan Kiai di Islamic Public School. Oh gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tentu di dalam berdakwah ada orang yang tidak suka, mungkin membenci, menjelekkan. Mental seorang dakwah itu tidak sama. Ada yang ketika sekali dijulitkan langsung down. Itu bagaimana memotivasi agar mental yang down lagi untuk mencoba untuk berdakwah lagi. Yang kedua yang akan saya tanyakan mengenai dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita sebagai umat muslim, apakah harus menerapkan harus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kedua-duanya, ataukah misalnya saya hanya bisa ya'muruna bil ma'ruf, boleh milih salah satu gitu ya. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau dilanjutin? Anda Ihsan, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Ramadhani dari cabang Malang, dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini
pertanyaan saya ada relevansi dengan kepentingan dari LDMI, dari Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam Cabang Malang sendiri, tapi ini mungkin saya pakai pengibaratan saja supaya apa yang saya tanyakan ini dapat berlaku untuk teman-teman sekalian juga. Jadi tidak hanya berlaku pada Cabang Malang saja. Nah, jadi pertanyaan saya ini, saya kan salah satu dari pengurus LDMI Cabang Malang. Nah, kalau misalnya di masa depan nanti saya dan beberapa teman saya di Malang itu menjadi dai-dai di misalnya komunitas NU atau komunitas Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, tapi semisal saya dan teman-teman ini dari komunitas NU, nah kami ini ada rencana mau kolaborasi dengan komunitas Muhammadiyah untuk melakukan dakwah sama-sama atau adain kegiatan sama-sama. Nah, itu kira-kira cara kolaborasi dengan komunitas dakwah lain itu seperti apa yang efektifnya atau yang moderatnya atau mungkin teknisnya, dan itu bagaimana caranya agar perbedaan antara komunitas dakwah yang berbeda itu dapat disatupadukan dan sehingga kolaborasi yang diinginkan itu dapat tercapai tujuannya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kanda Ihsan yang telah bertanya. Jadi langsung saja ya kita bacakan pertanyaan yang pertama, yaitu dari Kanda Ridwan, yaitu tentang bagaimana cara meningkatkan gairah dakwah atau meningkatkan semangat dakwah. Mungkin kan dari selesai latihan kader dakwah ini mungkin nanti kita juga dituntut bisa menjadi dai. Bagaimana cara kita meningkatkan gairah atau semangat kita dalam berdakwah? Itu pertanyaan yang pertama. ya langsung aja dulu. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Bagaimana caranya kita meninggalkan ghirah atau semangat? Karena yang namanya manusia itu pasti mudi ya. Kadang-kadang timbul mood yang tinggi, tiba-tiba kemudian turun, dan itu biasa, sangat manusiawi. Tetapi dalam hal ini saya sampaikan dari awal bahwa memang mental kita itu harus siap. Mental seorang dai itu memang harus tahan banting. Tahan banting dalam artian, oh iya, bagaimana semangat ini bisa terjaga dengan baik. Semangat yang terjaga dengan baik itu tentu harus dimulai dengan spirit yang kuat dalam hati. Bahwa berdakwah di jalan Allah itu, sekali lagi saya ingatkan, berdakwah di jalan Allah itu bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih. Karena tidak semuanya orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu, dia diberikan ilmu dan kemampuan, tapi ternyata Allah tidak mentakdirkan dia untuk menjadi dai. Bisa dibayangkan, saya lulusan salah satu pesantren yang santrinya itu sebenarnya satu angkatan dengan saya itu 2.700 orang. Satu angkatan dengan saya putra-putri itu 2.700 orang. Tapi 2.700 orang itu tidak semuanya ditakdirkan jadi dai. Tidak ditakdirkan semuanya jadi dai. Yang terpilih itu mungkin satu angkatan dengan saya sekitar 15 sampai 16 orang. Berarti sebenarnya Anda menjadi dai bukan Anda yang memilih, tapi Allah yang memilih. Ketika semangat itu terpatri dalam hati Allah, saya harus tetap berjuang, saya harus tetap berdakwah. Dengan berdakwah, kenapa? Bukan saya yang milih, tapi Allah yang milih saya. Saya tidak mampu, tapi Allah yang akan memampukan saya. Saya tidak kuat, Allah yang akan menguatkan. Jadi kalau kita melihat, ya Allah, sebenarnya dakwah hari ini ruang kita itu sangat terbuka lebar. Paling awal itu adalah komunitas kita. Komunitas kita ini adalah dakwah kita yang pertama. Saya tampil pertama itu tahun 86 itu. Saya disuruh tampil dengan pimpinan pesantren itu tahun 86. Saya hanya dakwah sekitar 10 menit. Bukan masalah materi. Materinya udah saya hafalin semalaman. Satu malaman sudah saya hafalin. Kalau pikiran saya ini 1 jam saya mampu. Ternyata 10 menit. Tiba-tiba kemudian ciut. Apalagi yang dihadapin, wah ini orang-orang yang sudah sangat senior di bidang dakwah.
ini bikin nyali kita kempes. Apalagi kemudian menghadapi hal-hal, aduh, apakah saya mampu? Iya, Anda pasti mampu. Bagaimana mempertahankan itu? Ketika di dalam hati ada semangat bahwa Allah yang memilih saya untuk mengambil jalan ini. Saya punya kewajiban moral, saya punya kewajiban dasar untuk mengingatkan orang lain. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Mengajak orang lain dalam hal kebaikan dan hal kesabaran itu penting. Karena kunci dasar utama untuk tetap menjaga ghirah atau semangat di dalam hati itu adalah bagaimana kita memandang orang lain itu bukan dia yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan dia. Berdakwah dalam pikiran, dalam hati harus dikatakan bukan mereka yang butuh saya, tapi sayalah yang membutuhkan mereka. Bukan jamaah yang membutuhkan saya, tapi sayalah yang membutuhkan jamaah. Maka insya Allah ghirah itu akan terjaga dengan baik. Selain memang isu-isu utama yang harus ditampilkan dalam hal keagamaan, yang kedua isu-isu aktual itu penting. Isu-isu aktual hari ini, kolerasinya dengan Quran apa sih? Teks Qurannya apa? Teks hadisnya apa? Ini insya Allah bisa menjaga mood. Kemudian di samping itu, yang paling penting adalah dari awal pancang niat dalam hati, Mas Ridwan, pancang niat dalam hati bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Jihad itu bukan hanya qital, jihad itu bukan hanya peperangan di medan laga, tapi jihad yang sebenarnya adalah ketika mampu mengalahkan ego sendiri. Mengalahkan ego itu adalah pertarungan yang sebenarnya. Maka ketika Mas Ridwan mampu mengalahkan kediriannya, mampu mengalahkan egonya, maka disitulah Mas Ridwan tampil bukan sebagai hanya sosok seorang Ridwan, tapi menjadi Kiai Haji Muhammad Ridwan. Itu penting. Bisa dipahami? Ya, itu penting. Jadi jangan, lemah, nggak ada gairah. Wah, saya 33 tahun masih terjaga dengan baik. Bahkan seandainya Allah memberikan kesempatan saya lebih panjang, saya bisa lebih lagi. Karena pada akhirnya ketika kita menikmati ini, kita sangat enjoy di dalamnya. Saya di mana-mana tempat selalu berdakwah, tapi dengan cara yang harus menyesuaikan tempat. Saya di mana-mana saya selalu hadir. Oke, bagaimana ini? Saya walaupun di warung kopi biasa jawab pertanyaan orang. Semua disiplin ilmu saya jawab. Tapi saya lihat dulu, siapa orangnya ini. Bahkan sampai hari ini, saya tidak perlu sebutkan imannya orang. Yang datang ke rumah saya itu mungkin dalam 1 minggu itu bisa 3 atau sampai 4 orang yang berbeda iman dengan kita. Tapi saya jawab. Kalau mereka tanya tentang Islam, ya saya jawab. Nah, hindari kalimat-kalimat, wah ini non muslim. Berarti nanti saya kafir-kafirkan. Udah, semuanya udah tahu kok kalau dia kafir gitu. Nggak penting disebutkan itu. Ya, itu untuk menjaga semangat atau ghirah dalam berdakwah. Baik. Yang kedua? Yang kedua ini dari Kanda Syahrul Mubarok. Baik. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana cara memotivasi diri kita agar mental kita tidak down ya. Down gitu. Kemudian yang kedua? Yang kedua yaitu masalah amar ma'ruf dengan nahi munkar. Baik. Yang pertama itu bagaimana kita menjaga mood agar kita tidak gampang ini. Biasa kita ini kan paling tidak tahan dengan bulian orang gitu. Maka Allah itu dengan indah mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah setelah mengatakan beriman kepada Allah? Ya Allah, saya beriman dan saya mengambil jalan dakwah sebagai jalan hidup saya. Tunggu dulu. Anda belum diuji sama Allah. Ujian seseorang itu disesuaikan. Karena sebagaimana yang sering kita baca dalam Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu sebenarnya sudah menguatkan pundak kita dulu. Allah sudah menguatkan kita dulu, baru kemudian Allah menurunkan ujiannya. Allah memberikan sesuatu itu karena Allah tahu ukuran sampean, Mas Syahrul. Allah tahu ukuran sampean seperti apa. Enggak, saya mundur saja. Saya enggak mampu jadi dai. Loh, enggak bisa. Yang namanya kita sudah berada di jalur dakwah itu kenapa harus mundur? Kan enggak ada pensiunan ustadz, Mas. Kepada yang terhormat, pensiunan Ustadz Syahrul Mubarok kan nggak ada. Masa pensiunan Ustadz? Ketika kita sudah mengambil jalan ini, maka insya Allah Allah akan menguatkan sampean. Yang penting
Iya, saya mengambil jalan ini Allah, dan saya yakin, saya percaya bahwa Allah akan menguatkan saya. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah kemudian saya ambil semuanya? Ada domain, Mas. Ada wilayah-wilayah yang memang bukan wilayah kita gitu. Mana? Ada saatnya kita mengajak orang lain kepada kebaikan, ada saatnya kita mencegah orang lain dari keburukan. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita hanya punya kewajiban untuk menyampaikan. Sebab kata Nabi, innama ana muballighun wallahu yahdi. Aku ini hanya sekedar menyampaikan, kata Rasulullah. Soal hidayah itu urusan Allah. Kalau dalam surah Yasin yang sering kita kenal itu, wa ma ana illal balaghul mubin. Kewajiban kita tidak ada lain, hanya sekedar menyampaikan. Soal iman apa tidak, percaya atau tidak, meyakini apa tidak, bukan wilayah kita, tapi itu adalah wilayahnya Allah. Nah, dari situ kemudian kita tidak punya beban. Kenapa jadi dai itu harus menjadi beban? Ya, tapi yang harus diperhatikan adalah bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini tantangan terberat kita cuma di situ. Wahai orang beriman, kenapa kamu menyampaikan ini tapi kamu sendiri tidak melakukan? Kita amar ma'ruf tapi sendiri kita tidak mau melakukan. Logika sederhananya, saya seorang ayah. Dakwah saya paling mudah adalah ketika berhadapan dengan anak-anak saya. Saya punya anak 5. Ketika saya mengingatkan ke anak saya, nak yuk sholat. Bagaimana mungkin mereka tertarik sholat sementara mereka tidak pernah melihat saya sholat? Saya kepada anak saya yang paling kecil, seluruh anak-anak saya senang baca Quran. Karena saya membiasakan diri membaca Quran di depan mereka. Bukan mengajak mereka. Akhirnya dari kecil mereka terbiasa dengan kalimat-kalimat Quran. Biasa ba'da maghrib kalau saya di rumah, anak saya tanya, Bi, enggak ngaji? Berarti itu sudah tertanam dalam pikiran mereka, dalam dasar hati mereka. Iya, kebiasaan ayah saya, kebiasaan Nabi saya jam segini ngaji Quran. Bahkan yang sering saya lakukan itu, kalau saya masuk ke, misalnya saya lagi jalan sama anak-anak, mulai dari Pontianak sampai kemanapun, saya membiasakan diri masuk ke toko buku sebelum masuk ke toko makanan. Karena nutrisi pikiran itu penting. Sampai sekarang anak-anak saya, Bi, kita ke toko buku dulu. Iya, nanti baru makan. Saya tanya, kenapa? Kalau makan dulu kenyang nanti ngantuk, malas baca. Ini kan hanya cara saya menampilkan bagaimana agar mereka ini tidak malas berpikir. Dan ternyata itu sangat efektif. Sangat efektif. Ketika saya baca Quran, anak-anak saya mengambil Qurannya sendiri. Ketika saya sedang baca buku, karena sampai hari ini saya membiasakan diri baca minimal 2 jam. Dan itu juga diikuti oleh anak-anak saya. Kalau saya ditanya, sudah berapa buku yang pernah saya baca? Sampai seusia sekarang, saya pernah membaca buku itu sekitar kurang lebih 1275 judul buku. Tidak capek, kebiasaan, jadi habit. Jadi kebiasaan saya, jadi hobi saya. Jadi kalau saya tidak baca buku 1 hari, pegal semua badan saya ini. Saya ngerasa ada yang kurang, ada apa ya? Oh ya, saya belum baca buku hari ini. Dari disiplin apa? Semua disiplin ilmu saya baca, kecuali 1, matematika. Mohon izin, karena dulu nilai saya bukan 9,0 tapi 0,9. Iya, dan itu sangat luar biasa itu. Sampai guru saya terkagum-kagum dengan saya gitu. Karena selama dari kelas 1 sampai kelas 3, belum pernah nilai saya berubah. Istiqomah di 0,9. Nah, jadi yang Mas Sahrul tadi itu. Oh, begini-begini enggak usah dipikirin. Apalagi Anda calon dai, apalagi Anda hanya seorang dai. Siapa yang hidup ini yang tidak dikomentari? Semuanya dikomentari. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dikomentari. Allah masih dikomentari. Apalagi cuma Ustadz Syahrul Mubarak. Jadi kalau kita hanya tertarik kepada komentar orang, kita tidak bisa berjalan. Biarkan saja, yang penting Anda meyakini itu benar dan baik, lakukan. Nggak usah dipikirin. Selagi kemudian Anda mengajak orang lain dengan cara yang baik. Kemudian saya ingat pertanyaan yang Mas terakhir yang dari Malang ya. Dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mas, siapa namanya? Mas Ihsan. Ini penting. Gagasan atau ide seperti ini kan ide sangat luar biasa ini.
Jangan sampai kemudian karena kita berbeda warna dalam hal ini kemudian menjadi jarak bagi kita. Tapi ada strategi yang sangat mudah ketika menyampaikan dakwah agar tidak terjadi singgungan dengan siapapun. Kita menghindari wilayah yang memungkinkan terjadinya perdebatan atau yang menjadi hal yang bersifat debatable. Untuk apa kita memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya sudah masuk pada ranah keyakinan? Saya tanya, ini hanya tebak-tebakan karena kebetulan saya ini juga seorang penutur filsafat perennial. Pernah dengar filsafat perennial? Pernah? Ya, saya termasuk gurunya. Saya sombong nggak? Lagak boleh ya. Saya filsafat perennial. Jadi boleh saya tanya satu pertanyaan dasar saja, dan itu sangat mudah untuk dijawab. Bedanya siang dengan malam di mana? Bedanya siang dengan malam? Posisi matahari dan bulan. Siap. Pergantian? Mas yang di ujung? Kalau siang yang cantik kelihatan, yang malam tak nampak semua gitu. Baik, yang di ujung, yang sebelah sini, perbedaan siang dan malam. Oke, yang dari Malang. Perbedaan siang dan malam? Panas cuaca. Ya, sebelah siang dan malam? Idem juga. Matahari sama bulan. Oke. Yang satu? Matahari dan bulan. Satunya? Perputaran waktu. Mbak Wiwin? Kalau siang itu adalah bagaimana kita harus mencari ridho Allah, sedangkan malam itu harus Istirahat. Oke. Cahaya? Mbak April lahirnya bulan Juni ya. Apa perbedaannya? Perbedaan siang dan malam. Perbedaan siang dan malam. Kalau siang itu untuk kita itu kan untuk mencari ilmu, sedangkan untuk malam itu kita Menikmati ilmunya. Indri ya. Tunggu dulu, yakin namanya Indri? Indri. Dan ini satu-satu yang bernama Indri ini pernah nyakitin saya tahun 90-an. Ya, perbedaan siang dan malam. kalau sendiri perbedaannya dari situasi dari apa ya? Saya juga bingung, malah nanya ke saya Mbak Indri ini. Iya. Ya perbedaannya terutama yang paling nampak dari matahari dan bulan. Siap. Sebelahnya Mbak Devi? gelap dan terang. Gelap dan terang. Lupa Mas yang sebelah. Perbedaan siang dan malam? Idem saja gitu ya. Sama dengan halaman di depan ya. Dan ini jawabannya yang sangat beragam. Menunjukkan bahwa cara berpikir Anda tidak sama. Tetapi yang patut kita fahami, kenapa perbedaan itu harus membuat kita itu saling berdebat? Tidak penting kita memperdebatkan itu. Karena semuanya tergantung kepada sudut pandang yang kita pakai. Kebetulan Mas Ihsan ini pakai kacamata. Ini pertanyaan spesifik untuk Anda. Apa fungsi kacamata Anda? Kalau buat saya sendiri untuk melihat yang jauh. Berarti Anda mengatakan bahwa kacamata itu alat melihat? Iya. Agak kurang cerdas juga sebenarnya. Iya, saya salah satu penganut filsafat perennial itu. Karena di filsafat itu tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Maka kalau boleh saya katakan bahwa siang dan malam tidak ada perbedaan bagi orang yang sedang menutup matanya. Terus bedanya Anda hadir malam ini sama yang tidak hadir di mana? Tidak ada. Kalau ternyata di saat hadir ternyata kita tidak berpikir. Yang menentukan kualitas tidur Anda itu bukan mimpi Anda.
Tetapi apa yang Anda lakukan setelah Anda bermimpi? Ada dua tipe pemimpi. Yang pertama, pemimpi yang cerdas, dan kedua, pemimpi yang apa ya, selain tidak cerdas? Hah? Oh, wah, lu kebangetan lu. Kebangetan lu. Pemimpi yang cerdas, dia akan bangun dari tidurnya kemudian berbuat. Pemimpi yang tadi yang disebutin sama abang itu, ya kayaknya pengalaman pribadi ini. Pemimpi yang tidak cerdas, ketika bangun dari mimpi kemudian dia tidur kembali melanjutkan mimpinya. Dan Anda mengatakan tadi bahwa perbedaan siang dan malam itu ada matahari dan bulan. Tidak sepenuhnya tepat. Karena ternyata siang hari itu bulan selalu ada. Yang mengatakan siang tidak ada bulan siapa? Bulan selalu ada. Ada yang mengatakan perpindahan waktu. Itu kan dimensi berpikir Anda. Waktu tidak berubah. Waktu tidak berubah. Yang mengatakan bahwa malam tidak ada cahaya, siapa? Saya tidak menggunakan istilah ini lampu, bukan. Sebenarnya malam itu ada cahaya. Cuma ada hal atau elemen tertentu yang menyebabkan cahaya itu meredup. Yang mengatakan bahwa ada panas dan dingin tidak selamanya tepat. Karena ternyata yang berada di belahan Eropa siang dan malam itu tetap saja dingin. Yang mengatakan tidak ada perbedaan panas dan dingin. Karena di salah satu tempat, di sebuah negara yang bernama Libya, di satu perbukitan, sepanjang tahun itu sampai mencapai 54 derajat Celcius dan itu tidak berubah. Sama dengan hidup Anda, mengambil jalan dakwah yang mampu membedakan jalan Anda itu, apakah Anda berpikir atau tidak di dalam berdakwah. Banyak orang yang tidak berpikir dalam berdakwah. Yang saya maksud siapa? Selalu mencari hal-hal yang pada akhirnya dia hanya menjadi wasit. Kerjaan wasit apa? Kerjaan wasit itu tidak elegan. Mondar-mandir hanya cari kesalahan orang. Dan fungsi utama wasit kan di situ. Mencari kesalahan orang. Salah ini. Prit. Kuning. Prit. Merah. Itu kan satu pekerjaan yang sangat tidak elegan itu. Jadi sebaiknya nggak usah bercita-cita jadi wasit. Hanya mencari kesalahan orang terus. Maka lebih baik kita berpikir bagaimana perbedaan-perbedaan ini kan hanya menyangkut persepsi. Yang saya maksud pada ujung di pembicaraan saya tadi, siang dan malam itu pada akhirnya adalah persepsi. Oh iya, saya malam bekerja, saya siang bekerja. Ya, ada yang mencari rezeki pada siang hari, ada yang istirahat pada malam hari, tapi ada yang dibalik. Boleh dilihat hari ini realnya di pasar Pelamboyan jam segini udah transaksi. Padahal kita di sini sedang menikmati kopi. Tapi di saat besok kita sedang bertransaksi, mereka lah yang sedang menikmati kopi dalam tidurnya. Sama dengan dakwah. Dakwah itu adalah persepsi hidup kita tentang kebaikan. Jangan pernah takut dalam berdakwah menyampaikan kebenaran. Persoalan orang menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan, mengimani atau tidak itu urusan mereka. Yang penting ketika kita sudah menyampaikan ini dengan baik sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang ada, selesai urusan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika mengambil jalan ini. Yakinlah bahwa jalan dakwah itu adalah jalan yang bisa kita nikmati. Dan insya Allah akan ada nilai kebaikan, bukan hanya untuk kita, tapi bagi bangsa dan negara ini. Insya Allah, amin. Sudah cukup pertanyaannya mungkin? Sudah? Kalau memang sudah, apa memang waktu saya sudah habis? Waktunya sepertinya sudah habis ya. Kalau memang ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, kita bisa bicarakan, silakan melalui WA saya. Kalau email saya lupa, nanti tanya sama tim saya, email saya apa, nanti insya Allah akan kita jawab. Hal-hal yang menyangkut dakwah, saya tidak akan sulit untuk berbagi itu. Dan kalau memang Anda harus, Ustadz, dan Ustadz kapan, tanggal berapa, Ustadz di mana? Saya boleh ikut? Ya, tidak ada masalah. Karena siapa tahu
dakwah-dakwah yang saya sampaikan itu bisa memotivasi, kalaupun memang tidak bisa menginspirasi Anda. Paling terakhir, jangan terlalu memperbesar perbedaan yang ada, tapi kita mencari hal-hal yang bisa kita jadikan itu sebagai sarana untuk mempersatukan dalam hal apa saja. Kalau kita melihat kepada perbedaannya, kita tidak bisa berbuat. Karena kita cenderung melihat orang lain itu dari sisi yang berbeda. Paling terakhir, apa yang bisa kita lihat? Kalau boleh saya lihat ini nih, apa namanya ini? Infokus ini. Pasti semuanya tahu huruf O itu di mana? Setelah F. Setelah F, sebelum C. Berarti di atasnya? Di atasnya? Baik, berarti semuanya masih sehat ya. Ya. Paling ujung sebelum saya tutup, ada huruf yang sama dalam Quran, ada jim, ha, kha. Boleh saya tahu apa tandanya jim di mana? Di tengah. Tandanya kha? Atas. Tandanya ha? Kenapa Anda bilang ha tidak punya tanda? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah ha? Sementara ha nggak ada tanda. Wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qawli takun allamah. Ketika Anda tidak menemukan tanda dalam suatu hal, ketahuilah itulah tandanya. Tandanya jim di tengah, tandanya kha di atas, tandanya ha. Karena tidak ada tanda, itulah ha. Terima kasih dan mudah-mudahan jadi orang hebat dan orang pintar semuanya. Saya percaya dan meyakini itu. Kalau memang ada hal yang kita diskusikan, silakan melalui WhatsApp ataupun yang lainnya, sama email juga boleh ya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.